Mas, tolong. Silakan kepada Bapak Ibu yang terhormat kepada silakan untuk dapat bergabung bersama-sama di atas panggung tuan rumah kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mendampingi Bung Anies Rashid Baswedan. Yang pertama deklarasi. Kenapa tidak mengedepankan visi misi dan hanya membicarakan tentang rekam jejak? Kepada Bapak kami persilakan. Terkesan seperti belum selesai karena Nasdem mengambil keputusan lebih awal daripada biasanya. Jadi kalau Nasdem tidak mengambil keputusan di awal Oktober, barangkali sekarang tidak ada perasaan seperti kok belum selesai. Karena memang pendaftaran masih bulan Oktober. Jadi sebagai sebuah proses itu memang masih 12 bulan ke depan. Terkesan perubahan. Nah, proses internal harus dilewati. Usai kita hormati proses itu. Jadi Pak, tadi kalau obrolan di mana-mana, obrolan di mana-mana, memang karena ada keputusan Nasdem bulan Oktober, jadi kesannya seperti kok nggak selesai-selesai ini. Tapi sebenarnya kalau tidak ada keputusan itu, memang masih Oktober tahun depan daftarnya. Gitu. Jadi sesungguhnya masih ada waktu yang cukup panjang. Kemudian bicara mengenai, tadi Anda bicara soal penguasaan sumber daya alam. Jadi Ibu, ini DCS lagi mulai disusun. Ini Bapak sekalian, begini, saya ingin garis bawahi, ada baiknya memperbanyak orang-orang dengan integritas, dengan kompetensi untuk masuk ke dalam wilayah politik. Jangan sampai, saya sering katakan, saya ulang di sini, jangan sampai kita ini terbalik mindsetnya. Kalau orang tak bermasalah masuk politik, dipermasalahkan. Kalau ada orang bermasalah masuk politik, tidak dipermasalahkan. Jangan sampai kebalik itu begitu. Jadi Bu Sandra lebih baik turun tangan daripada urun angan. Kan kalau menyampaikan lisan namanya urun angan, tambahin T aja di depannya. Jadi turun tangan. Turun tangan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu DPR kita lebih baik. Kemudian si A tugasnya X, si B tugasnya Y, si C tugasnya Z, si D tugasnya H, si D. Saya berikan assignment. Masing-masing saya diskusikan. Ada tugasnya 1, 2, 3. Karena saya cuma mimpin 5 orang. Oke? Ketika saya mimpin 150 orang, maka saya buat SOP. Saya susun SOP-nya untuk 150 orang ini supaya semua bisa bekerja. Saya rasa siapapun yang pernah menjadi manajer, memimpin pasti tahu. Bikin SOP-nya supaya bisa berfungsi. Tapi kalau saya memimpin 180.000 orang,
Saya tidak bisa pakai tugas untuk tiap orang, saya tidak bisa kasih SOP untuk tiap orang. Kenapa? Karena yang saya pimpin pakainya nilai. Berikan pada semua nilai. Kenapa? Karena dalam struktur itu ada pemimpin-pemimpin. Dari 180.000 orang yang saya pimpin, itu di antara 180.000 orang itu ada pemimpin-pemimpin. Yang paling atas berikannya apa? Value, nilai, arah. Itulah sebabnya kenapa kalau bicara memimpin, maka kita yang punya pengalaman mimpin kecil, mimpin sedang, mimpin besar, tahu persis. Kalau sudah memimpin besar, jangan lakukan micromanagement, nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Kalau melakukan mimpin kayak besar, pakainya micro questions. Bukan micromanagement, tapi micro questions. Nah, saya ilustrasikan. Apa yang terjadi kami ketika memimpin di Jakarta? Saya mengenal satu kalimat, Pak, untuk semua urusan. Apakah di dinas yang Bapak Ibu akan hilang sebagai slogan? Dan rasanya akhir-akhir ini kita sering mendengar yang namanya kepemimpinan itu punya mission statement, punya vision, tapi tidak diturunkan menjadi micro questions. Begitu diturunkan menjadi micro questions, lalu semua pemimpin dimanapun akan bisa mengerjakan. Saya beri contoh. Value yang kita miliki tidak diturunkan menjadi micro questions. Top leaders tidak mungkin melakukan micromanagement. Tidak mungkin. Saya saja yang memimpin Jakarta 180.000 nih pasukannya. Pegawai di Jakarta 180.000. Saya tidak bisa melakukan micromanagement. Tapi yang saya lakukan adalah micro questions. Pertanyaan kecil. Bagaimana taman yang Bapak kelola, Ibu kelola bisa mempersatukan seluruh warga di sekitarnya? Anda pikirkan itu caranya. Bagaimana trotoar yang Anda buat itu bisa membangun perasaan kesetaraan bagi semuanya. Oh, diterjemahkan kemudian. Dan semua orang memiliki kompetensi kalau sudah dipilih jadi pemimpin di unitnya masing-masing. Republik ini memiliki garis. Garis itu diwujudkan, ada di konstitusi kita. Kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk micro questions. Nah, bila itu dikerjakan, ini sekaligus pertanyaan Bu Gisa, itu nanti bisa mengarahkan kita semua yang ada untuk bergerak pada nilai yang sama. Bergerak nilai yang sama. Mana kepleset-pleset semua itu dengan lapangan Polda musim hujan. Lalu yang kita lakukan adalah membangun lapangan persis seperti lapangan di JIS ini, tapi di kampung-kampung. Untuk siapa? Untuk rakyat kebanyakan. Dan tidak boleh diberikan privilege pinjam. Pinjamnya hanya boleh untuk first come first serve. Yang datang awal yang dipinjami. Dan itu membawa kepada mereka perasaan saya dapat fasilitas dari negara yang kualitasnya tinggi, yang biasanya tidak dinikmati oleh mereka-mereka yang status sosial ekonomi rendah. Dan lapangan ini tidak boleh bayar. Tidak boleh bayar. Negara nggak usah minta uang dari rakyat. Cukup negara itu siapkan lapangannya. Nah, hal-hal kecil seperti ini. Cuma sayang kalau ini tidak menonjol. Kalau seperti JIS ini karena besar jadi terlihat. Kalau ini kecil di banyak tempat. Tapi itu membuat perasaan kesetaraan itu muncul. Lalu Pak Ahmad Hussein soal iklim usaha. Dan sampai dengan hari ini kalau kita lihat transaksi-transaksi besar, tanda tangannya tidak di Jakarta, tanda tangannya di Singapura. Kalau orang masih tanda tangan di Singapura, artinya dia tidak percaya dengan sistem hukum kita. Nah, itu PR besar buat Indonesia. Dunia internasional begitu sampai investasi yang besar, maka tanda tangannya menggunakan jurisdiksi. Prof. Tajudin masih tahu jurisdiksinya, jurisdiksi Singapura, Hong Kong, Jepang, tapi tidak menggunakan jurisdiksi kita. Jadi satu, pastian hukum. Yang kedua, yang mendasar sekali adalah keleluasaan di dalam mengurus segala macam urusan dengan pemerintah yang harus disederhanakan. Terbukti, persepsi yang diciptakan tanpa kenyataan rapuh, persepsi yang ditopang kenyataan solid. Kami ingin bangun persepsi berdasarkan kenyataan. Itu yang kita lakukan. Jadi Bapak boleh nanti sampaikan. Kalau itu dijawab lebih jauh, apa contohnya? Dan biasanya begitu sampai contohnya kesulitan memberikan contoh. Malah kemudian Bapak bisa memberikan contoh, Pak Markus. Pak Pendeta Markus bisa berkorespondensi dengan teman-teman para pendeta di Jakarta.
Dan saya sering sampaikan, saya tidak minta untuk disukai, saya tidak minta untuk dipilih, saya hanya minta kepada semua jangan menggunakan hoax untuk menilai, gunakan kenyataan untuk menilai. Itu kira-kira yang diminta. Jadi saya berharap pada fase ini jangan lebih jauh, cukup dengan mengajak, mari kita lihat kenyataan, mari lihat kita buktinya. Dan saya cenderung untuk begini Pak, kami mengikhtiarkan bukan menjadi pemimpin yang toleran saja, tapi pemimpin yang berkeadilan. Karena kalau adil, insya Allah toleran. Tapi kalau hanya toleran, belum tentu adil. Kita ingin adil, dari adil kita langsung otomatis toleran. Saya beri ilustrasi saja. Di Jakarta kita pernah mengalami Pak, malam Lebaran tidak boleh takbiran. Dan kita juga pernah mengalami ketika menjelang Natal tidak boleh ada Christmas Carol, tidak ada pohon Natal. Kita bilang Jakarta ini milik semua. Menjelang Idul Fitri biarkan yang Muslim melakukan takbiran, diberikan kesempatan. Menjelang Natal izinkan mereka yang Kristen untuk melakukan Christmas Carol. Dengan Bapak Anies Baswedan sudah diserahkan juga untuk penanya pertama kita. Oke, meja kedua. Terima kasih hadirin undangan kami acara sederhana ini. Oke, Tiga, oke. mohon doa. Oh